Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali lagi dalam renungan pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau menuntun hidup kami sampai pada pagi ini. Kami boleh menikmati suasana yang sangat-sangat indah. Dan kami juga bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuka pikiran kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini diambil dari kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, setiap orang mempunyai masa lalu dan juga masa kini dan masa depan. Masa lalu mungkin masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai pengalaman susah, tapi juga ada pengalaman senang. Tapi yang pasti untuk masa kini dan masa yang akan datang, setiap orang pasti berharap akan mendapatkan masa yang sangat-sangat cerah. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa masa hidup kita itu, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan, ternyata adalah di bawah kuasa Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan akan menjadi materai pengharapan kita bahwa ada jaminan yang diberikan Tuhan dalam konteks suka duka kehidupan kita, masa dulu, masa kini, dan masa depan. Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita melihat dalam teks kita ini pengalaman bangsa Israel. Mereka punya masa lalu. Masa lalu bangsa itu sangatlah indah, sangat jaya, terutama dalam masa-masa kerajaan yang dipimpin Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi karena adanya dosa di tengah-tengah kehidupan bangsa itu, maka kemudian mereka dibuang ke Babel. Dan berpuluh-puluh tahun mereka dibuang sengsara di Babel. Dan suatu saat kemudian bangsa itu diizinkan untuk kembali ke negeri asal mereka. Firman Tuhan hari ini bicara soal bagaimanakah kehidupan mereka ketika mereka sudah kembali ke negeri asalnya. Ternyata mereka itu sibuk untuk membangun kembali lingkungan mereka, sibuk untuk memikirkan dan membangun kembali rumah mereka, sibuk untuk membuka kembali ladang mereka, untuk membuka kembali usaha mereka, sibuk mereka untuk urusan-urusan pribadi mereka. Mereka mengalami banyak rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir untuk kebutuhan, keperluan pribadi mereka masing-masing. Dan inilah yang menimbulkan keresahan hati Tuhan karena begitu sibuknya manusia tadi itu dengan kepentingannya pribadi, maka mereka sangat-sangat kurang perhatian pada kepentingan rohani, kepentingan Tuhan. Dalam teks kita ini bagaimana mereka sangat mengabaikan untuk usaha memperbaiki bait Allah atau usaha memperbaiki rumah ibadah. Mereka punya banyak alasan tadi kenapa tidak dibangun kembali atau diperbaiki kembali rumah ibadah, yaitu karena kepentingan-kepentingan pribadi dan ego mereka masing-masing. Ini menjadi refleksi bagi kita semuanya, para sahabat GKPS TV, bagi kita di masa sekarang. Kita juga masing-masing punya masa lalu. Tetapi pada saat ini, pada pagi ini, apakah kita begitu banyak kekhawatiran tentang masa lalu? Apa yang kita khawatirkan hari ini? Mungkin itu adalah kekhawatiran masa lalu yang terbawa-bawa sampai saat ini. Belum lagi dengan kekhawatiran kita akan masa depan kita. Mungkin juga jadi pertanyaan, apakah kekhawatiran kita untuk masa besok, untuk masa depan itu jauh lebih banyak membuat kita cemas daripada apa yang kita alami pada hari ini. Sahabat GKPS TV yang kasih Tuhan, inilah yang menjadi renungan bagi kita hari ini.
Apakah karena kekhawatiran kita, apakah karena kita begitu takut kekurangan untuk kita pribadi, maka kita kemudian tidak bisa memikirkan hal-hal rohani? Apakah karena begitu banyaknya kekhawatiran kita, maka kita mungkin akan menjadi tidak bisa move on untuk melangkah ke depan, untuk melangkah lebih maju, untuk melangkah lebih baik lagi hari ini dan juga hari esok? Firman Tuhan berkata melalui Nabi Hagai yang mengatakan bahwa kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya, sahabat GKP yang dikasih Tuhan, ternyata kekhawatiran yang ada dalam hati kita itu, yang mungkin itu kekhawatiran yang terbawa-bawa dari masa lalu, kekhawatiran masa depan yang mempengaruhi kita sampai masa ini, kita tidak bisa move on, itu semuanya layak untuk dihilangkan. Karena Tuhan berkata, Tuhan semesta alam yang berkata bahwa Dia yang punya segala sesuatu. Emas, perak itu adalah gambaran dari apa yang kamu butuhkan. Dan ternyata apa yang kamu butuhkan itu semuanya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap kekhawatiran kita. Kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah pemilik apa yang kamu butuhkan. Firman Tuhan di Hagai 2 ayat yang ke-5, di sini Nabi Hagai mengatakan kepada waktu itu pemimpinnya, dia mengatakan kepada sang pemimpin, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Kemudian Tuhan juga berkata kepada pemimpin rohani waktu itu, kepada imam besar, dia berkata, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan ini juga kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kuat, tegar dalam iman kita, dan bekerjalah sebab Tuhan pasti akan menyertai kalau kita melakukan pekerjaan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat firman Tuhan dengan kamu, dengan kita umat percaya, pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku, roh Allah, roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Inilah firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian, sahabat GKP TV. Biarlah kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, berani menghadapi resiko, berani untuk bekerja, berani untuk mengambil keputusan dan melakukan keputusan. Sejauh kita itu mengandalkan Tuhan, janganlah takut. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu kepada kami pada pagi ini. Kami serahkan Tuhan kekhawatiran kami kepadamu. Kami serahkan tiap resah yang ada dalam hati kami. Supaya biarlah Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Supaya kami boleh melakukan pekerjaan kami, urusan kami, dan melakukan apa yang sudah menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tidak takut, tidak lagi ragu. Berjalan pasti bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS